Yeay. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik, Bu. Baik, Baik, Bu. Sudah kelihatan presentasinya anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Bentar dulu ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan agama dan lainnya. Coba Marta, pimpin doanya terlebih dahulu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita absen terlebih dahulu. Ibu absen dulu ya. Ayu Marta hadir. Hadir, Bu. Mendung Melandari hadir. Hadir, Bu. Ayu Yantini hadir. Hadir, Bu. Baik, semuanya hadir ya. Baik, Ibu akan memulai materi pada pagi hari ini. Organ gerak hewan dan manusia. Organ gerak adalah organ-organ yang terdapat pada tubuh manusia dan hewan yang membantu tubuh untuk bergerak dan beraktivitas. Alat gerak pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kerja sama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Sistem gerak. Sekarang, adapun fungsi organ gerak pada manusia. Yang pertama yaitu berjalan, yang kedua berlari, ketiga meloncat, keempat mengambil benda, kelima memukul. Apakah kelihatan adik-adik PPT-nya? Halo? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kita dulu ya. Adapun organ gerak manusia ada dua, yaitu yang pertama otot dan yang kedua tulang. Otot adalah alat gerak aktif karena mampu berkontraksi dan berelaksasi. Pada saat kita bergerak, otot akan berkontraksi, maka sel otot akan memendek. Nah, ketika kita istirahat atau tidak melakukan gerakan, otot akan berelaksasi, maka sel otot akan memanjang atau kembali ke bentuk semula.
Jenis otot pada manusia ada 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos adalah otot polos yang berada di dinding organ internal manusia seperti pembuluh darah, saluran pencernaan, kandung kemih, atau rahim. Kenapa disebut otot polos? Karena tidak memiliki garis-garis melintang atau yang disebut lurik. Jumlah otot polos adalah 1 dan terletak di bagian tengah dengan warna yang dimiliki polos. Otot lurik. Otot lurik secara eksklusif melekat pada kerangka dan membentuk sebagian besar jaringan otot tubuh. Serat berinti banyak berada di bawah kendali. Sistem saraf somatik dan menimbulkan gerakan dengan kekuatan yang diberikan pada kerangka yang mirip dengan tuas dan katrol. Pada otot lurik terdapat tendon. Otot yang ujung atasnya mempunyai 2 tendon disebut otot bisep. Otot yang ujung atasnya mempunyai 3 tendon disebut otot trisep. Otot jantung. Otot jantung adalah otot lurik khusus yang terdiri dari sel-sel memanjang dengan banyak inti yang terletak di pusat. Ciri-ciri otot jantung yakni sel otot jantung berbentuk serabut lurik yang bercabang-cabang, bercabang-cabang selnya mempunyai 1 atau banyak inti sel dan terletak di tengah serabut dan bekerja di luar kesadaran atau tidak diperintah otak, tapi dipengaruhi oleh persediaan oksigen yang cukup. Tulang. Alat gerak pasif manusia adalah tulang, karena tulang tidak dapat bergerak sendiri. Tulang membutuhkan alat gerak aktif untuk dapat bergerak. Tanpa alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang-tulang pada manusia dan hewan, maka manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan sesungguhnya. Fungsi tulang. 1. Memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh. Yang kedua, melindungi organ dalam, misalnya tulang rusuk. Yang ketiga, melindungi jantung dan paru-paru, tulang tengkorak melindungi otak. Keempat, tempat menempelnya alat gerak aktif, otot sehingga dapat menggerakkan tulang. Yang kelima, pada jenis tulang tertentu, tulang sebagai tempat pembentukan sel darah. Organ gerak pada hewan. Pengertian gerak pada hewan adalah tindakan untuk merubah untuk berpindah tempat atau sesuatu kegiatan yang dilakukan hewan untuk keperluan tertentu. Sistem gerak pada hewan sendiri terbagi menjadi 2, yakni sistem gerak pada hewan bertulang belakang dan hewan tidak bertulang belakang. Organ dan alat gerak pada hewan umumnya berbeda-beda tergantung pada jenis klasifikasi hewan itu sendiri. Macam-macam gerak pada hewan yang digunakan berdasarkan jenis hewan. Yang pertama yaitu sirip atau ekor, yang disebut dengan alat gerak hewan air. Pada hewan yang berhabitat di air, organ atau alat gerak yang digunakan adalah sirip dan ekor. Alat gerak pada hewan air umumnya berupa sirip dan ekor. Organ ini memiliki fungsi seperti halnya kaki pada jenis hewan darat dan bekerja layaknya dayung jika di dalam air. Sayap atau alat gerak hewan udara. Contoh alat gerak pada hewan selanjutnya adalah sayap. Organ ini terdapat pada burung dan memiliki fungsi dalam membantu burung terbang. Yang ketiga yaitu tungkai atau kaki dan tangan, yang disebut dengan alat gerak pada hewan darat. Alat gerak ini umumnya
yang digunakan pada sistem gerak pada hewan dan manusia. Alat ini memiliki fungsi untuk membantu hewan dalam melakukan pergerakan atau berpindah tempat, baik melompat, berjalan, ataupun dengan berlari. Jenis klasifikasi hewan beserta sistem dan alat geraknya. Hewan bertulang belakang atau disebut dengan vertebrata, umumnya sistem gerak pada hewan vertebrata bergantung pada jenis kelompok hewan itu sendiri. Yang pertama yaitu sistem gerak pada ikan, yang kedua sistem gerak pada hewan amfibi, yang ketiga sistem gerak pada hewan reptil, yang keempat sistem gerak pada burung, yang kelima sistem dan alat gerak pada hewan mamalia atau menyusui. Hewan tidak bertulang belakang atau disebut dengan avertebrata ada 8, yaitu sistem gerak pada hewan porifera, yang kedua sistem gerak pada hewan coelenterata, yang ketiga sistem gerak pada hewan filum moluska, yang keempat sistem gerak pada hewan echinodermata, yang kelima sistem gerak pada hewan platyhelminthes, yang keenam sistem gerak pada hewan nematelmininthes, yang ketujuh sistem gerak pada hewan Annelida, yang ke-8 sistem gerak pada hewan filum Arthropoda. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi tentang ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Makanya, nama lain ide pokok adalah gagasan utama. Ide pokok terdapat di kalimat utama dan setiap satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Baik. Kesimpulan pada materi pada pagi hari ini yaitu yang pertama, organ gerak adalah organ-organ yang terdapat pada tubuh manusia dan hewan yang membantu tubuh untuk bergerak dan beraktivitas. Alat gerak pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kerjasama antara kedua alat tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Yang kedua yaitu membaca sebuah cerita yang berjudul Sancita Karmapala. Setelah itu menentukan ide pokok setiap paragraf. Ibu akan memberikan contoh cerita kepada kalian. Apakah sudah terlihat? Tolong Sudah, Bu. diperbesar, Bu. Sudah terlihat? Sudah. Sudah, Bu. Contoh cerita tentang Sancita Karmapala ya. Baik, di sini Ibu akan menyuruh adik-adik satu persatu membacakannya ya, serta bisa menentukan ide pokok setiap satu paragraf per paragraf. Mulai dari Ayu Marta, apa bisa dibaca ceritanya yang satu paragrafnya? Bisa, Ayu Marta? Tidak terlihat jelas, Bu. Ini udah terlihat? Sudah. Ayu Marta, coba bisa dibacakan. Teroris yang melakukan pembunuhan secara biadab terhadap orang-orang yang sama sekali tidak melakukan kesalahan terhadap dirinya. Mereka membunuh dengan bom berdaya ledak tinggi. Dengan meyakini hukum karma, kemanapun mereka bersembunyi untuk menghilangkan jejak, dapat juga ditangkap oleh penegak hukum. Kemudian diseret ke pengadilan dan dijatuhi hukuman setimpal.
Mereka tidak menyadari bahwa tujuan hidup yang sebenarnya adalah untuk saling melayani agar mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin. Ilustrasi lain untuk meneguhkan keyakinan kita terhadap karma pala adalah kisah hidup orang-orang sukses di sekitar kita. Kisah seorang sahabat bernama Nasution dan Medan, Sumatera Utara. Apakah Sudah, bisa, Bu. Marta, apakah bisa menentukan ide pokok pada cerita tersebut? Ide pokoknya? Ide pokoknya yaitu teroris yang melakukan pembunuhan secara biadab terhadap orang-orang yang sama sekali tidak melakukan kesalahan terhadap dirinya. Baik, Itu di paragraf pertama, Bu. Apakah benar, Bu? baik. Ibu akan meluruskannya ya. Ya. Itu sudah benar jawabannya. Lebih tepatnya yaitu teroris yang melakukan pembunuhan secara biadab. Baik, terima kasih, Bu. Terima kasih untuk jawabannya, Marta. Baik, untuk Mendung Melandari, coba bacakan paragraf yang kedua. Sejak kecil, Nasution tekun belajar dan selalu melatih dirinya menjadi seseorang pemberani. Ibu bisa mohon dikecilkan sedikit, soalnya ini kepotong. Oh, baik. Apakah ada terlihat? Sudah. Sejak kecil, Nasution tekun belajar dan selalu melatih dirinya menjadi seseorang pemberani. Setiap tugas yang diberikan oleh gurunya selalu dikerjakan dengan cepat dan ikhlas. Mulai dari pekerjaan untuk membersihkan halaman sekolah, sampai pekerjaan yang sulit dalam latihan kepramukaan. Ia tidak pernah mengeluh, selalu semangat, tersenyum, dan sopan santun. Begitu juga dalam berpakaian, ia sangat sederhana walaupun sesungguhnya ia mampu membeli yang lebih baik. Terhadap teman, ia ramah dan suka menolong dengan ikhlas. Kalau dihubungkan dengan hukum karma pala, Nasution adalah sosok orang yang mempunyai banyak tabungan. Karma baik cukup banyak. Setelah remaja, ia meninggalkan kampung halaman dan merantau ke Jakarta. Sudah, Bu? Baik, terima kasih. Apakah bisa menentukan ide pokoknya? Mendung Melandari? Ide pokoknya itu adalah setelah remaja, Nasution meninggalkan kampung halaman dan merantau ke Jakarta. Apakah benar? Baik, benar. Baik, benar jawabannya. Mendung Melandari. Apakah ada yang bisa menjawab? Enggak ya? Tidak, Baik, Ibu. Baik, Ibu melanjutkan. Dengan paragraf yang ketiga, Ayu Yantini, apakah bisa dibacakan? Bisa, Bu. Nasution muda ini mulai bekerja sebagai pedagang keliling dari satu kampung ke kampung yang lain. Ia mencoba bekerja sebagai pemandu wisata sambil kuliah di Sekolah Tinggi Pariwisata. Tabungan karma baiknya tergolong sudah banyak. Terbukti ketika ia membuka bisnis biro perjalanan wisata. Banyak orang yang membantunya. Sekarang Nasution adalah pemilik beberapa hotel berbintang di Indonesia dengan kualitas kehidupan yang sangat makmur dan mapan. Walaupun Nasution sudah kaya raya, dia masih sabar, rendah hati, ikhlas menolong orang susah, dan tidak sombong. Ini berarti Nasution adalah sosok yang perlu ditiru karena telah melaksanakan
ajaran Weda dengan baik. Ide pokok dari paragraf ketiga itu Nasution adalah orang yang pekerja keras. Walaupun ia sudah kaya raya, dia masih sabar, rendah hati, ikhlas menolong orang susah, dan tidak sombong. Bagaimana dengan jawaban saya, Bu? Apakah benar? Ya, benar sekali jawabannya Yuliantini. Apakah semua sudah mengerti tentang materi menentukan ide pokok dalam sebuah cerita? Sudah mengerti ya? Sudah. Baik. Kalau sudah mengerti, Ibu akan tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Dengan Paramesanti. Baik. Santi, Om. Terima kasih anak-anak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, Ibu tutup.